Pedamkan mata sejenak, Bapa. Saat yang terindah itulah di kami. Sebelum kami mengadakan aktif lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami mengucap syukur kepada Engkau lewat pujian menyembah, lewat doa saya, dan kami juga dengan rindu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami sehingga putih firman. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayat 59. Lukas pasal 12 ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke 48. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap dekat dan pitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak membiarkan rumah ini dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau masukkan dengan perumpamaan itu, dan juga semua orang? Jawab Tuhan, siapakah di pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya jadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbagai hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa dia tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan pada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Puji Tuhan, suatu berkat yang indah pagi hari. Siapa yang tidak mau berbahagia? Semua merindukan berbahagia dalam hidupnya. Alkitab menulis hari ini, berbahagia siapa? Kita perhatikan firman Allah pada ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, David mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Siapa yang berbahagia? Itulah hamba yang berjaga-jaga. Hamba yang berjaga-jaga untuk menerima tuannya, baik tuannya siang malam dini hari, dia tunggu standby. Artinya dia tidak tidur, dia berjaga-jaga pagi,
untuk menanti kedatangan Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kita di hadapan Tuhan bagikan hamba. Dulu hamba dosa, kita hamba Tuhan, hamba dunos, hambanya Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Dulu hamba dosa, kita melakukan perintah di majikan, kita lah dosa. Tapi setelah kita mendapat ditebus oleh darah yang sangat mahal, kita jadi hamba kebenaran. Hamba. Kita harus berjalan menantikan Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Tuhan. Tuhan yang kita tunggu. Kita harus standby. Kita harus tunggu siang atau malam. Kita tunggu. Bahkan yang sangat menarik ketika Tuhan itu datang. Kita tidur tidak. Kita layani Tuhan. Apa? Ketika ayat yang ketiga itu. Berbagai hamba-hamba dapat Tuhan itu jaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan persilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Lihat, saat Tuhan datang, ia melayani makan. Apa mereka itu? Ya 4 ayat 4. Juga makan minum melakukan apa? Jadi kita makan minum melakukan kehendak Bapa, itu kita berjaga-jaga dan juga melakukan kehendak Bapa atau kehendak Baptis. Kita hidup di akhir-akhir zaman. Kita juga harus memperhatikan berjaga-jaga kapan Tuhan Yesus datang dan melakukan makan minum atau melakukan kehendak Bapa atau kehidupan pimpinan Baptis. Bukan kehidupan pimpinan daging. Awal sudah tidak hidup dan hidup melakukan apa yang dikehendaki bukan kehendak kita. Tahu kehidupan kita jadi hamba setiap malam melakukan apa sebagaimana kesempatan apa yang dimau pagi hari ini saudara melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Saudara akan Yesus dalam mesbah keluarga, sebelum bekerja, sebelum mengarahkan aktivitas lain, saudara menuruti kehendak Bapa. Saat yang indah. Dari sini siapkan waktu kita datangkan. Dan saudara orang yang berbahagia, saudara yang dekat. Saya percaya mereka jasmani sudah siapkan surga. Kami amin. Benar Bapa di surga. Biarkan jadi hamba-hamba yang selalu berjaga-jaga dan memperhatikan Tuhan kalau datang. Makan minum kami siapkan, melakukan kehendak Engkau, hidup dan pimpinan Kudus. Kembalikan kami besok pagi dalam badan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, bahkan mereka keseluruhan. Pelihara keluarga, pelihara mereka, hikmat yang dari surga memberikan, dan pandemi, melalui endemi, dan kekurangan negara kami. Belas kasihan buat tanah air, bangsa kami. Terima kasih Pak Presiden, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus sampai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.